lewat pemberitaan firman Tuhan di saat ini mengatakan bahwa yang dirindukan oleh Allah bukan orang mempersiapkan dalam bentuk materi, tetapi bagaimana kesiapan hati kita, kesiapan diri kita dalam menyambut kedatangannya. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Damai di hati, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang kasih setianya tetap terus kita rasakan dan nikmati. Dia yang terus memelihara dan menjaga kita semua, boleh menghantar orang umatnya untuk ada dalam persekutuan di hari Minggu ini. Dan di hari Minggu ini orang masuk pada Minggu Advent yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman yang semakin maju, di zaman yang semakin modern ini, orang juga sering merasa akan hal ketidakpastian, kecemasan, kekhawatiran melanda kehidupan kita, sehingga membuat kita betul-betul merindukan damai yang sejati. Banyak orang kehilangan pengharapan oleh karena masalah, tantangan, pergumulan yang rasanya tidak ada di ujung, silih berganti. Dan dalam keadaan yang demikian, Allah datang untuk memberikan pengharapan bagi kita umatnya di dalam janjinya, seperti yang dikatakan oleh Mika lewat pemberitaan firman, bahwa Dia menubuatkan akan datang seorang pemimpin yang akan membawa damai sejahtera bagi umat. Saudara-saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, maka tidak jarang juga hal-hal yang membuat orang terpuruk, membuat orang merasa susah, membuat orang kadang berputus asa, membuat orang kadang rasanya ingin menyerah. Dan dari firman Tuhan di saat ini, orang akan mendapat sebuah pengharapan yang baru untuk kemudian orang dapat terus menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Mika, dia adalah seorang nabi, dan dalam pemberitaannya, Mika ini biasa mengangkat tentang penghukuman, tetapi juga pembebasan bangsa Israel dari penindasan. Di dalamnya juga Mika ini membahas tentang para pemimpin yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka berdasarkan kehendak Tuhan. Jadi Mika hadir untuk mengkritik mereka, pemimpin-pemimpin yang tidak benar. Sebab pada zaman itu kemerosotan moral ada di mana-mana, merajalela. Bahkan pengajaran agama itu menjadi satu alat untuk kemudian memperoleh sebuah materi. Dan dalam keadaan yang demikian, tentunya mempengaruhi situasi dan kondisi daripada jemaat
tidak baik. Bagi bangsa Israel saat itu dampak yang mereka rasakan ialah mereka kehilangan shalom, mereka kehilangan damai. Seolah-olah mereka tidak lagi merasakan berkat Tuhan, ketenangan, ketentraman, bahkan damai sejahtera tidak dirasakan oleh bangsa Israel saat itu. Lebih lagi, banyak sekali nabi-nabi palsu yang muncul yang memberitakan tentang damai yang semu. Nabi-nabi palsu inilah yang kemudian semakin memperburuk keadaan bangsa Israel. Jika kita membaca Mika 3 ayat 5, maka di situ kita akan melihat bagaimana nabi-nabi ini menyesatkan umat. Mereka memberitakan atau menyerukan tentang damai hanya ketika mereka mendapatkan sesuatu. Tetapi ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu, yang mereka serukan ialah peperangan. Jadi bangsa Israel di saat itu selain tidak mendapat keadilan dari pemimpin bangsa, mereka juga tidak mendapat keadilan dari pemimpin agama. Tetapi di tengah-tengah situasi kondisi bangsa Israel yang demikian, Mika hadir dengan nubuatnya. Dia hendak mengatakan bahwa Allah tidak tutup mata. Allah akan menghadirkan seorang pemimpin yang jujur, yang adil, yang akan membawa damai sejahtera bagi umat. Seorang pemimpin yang akan membela umat, membebaskan mereka dari penindasan, tetapi juga memberikan keselamatan bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kota Bethlehem adalah kota yang kecil, kota di mana raja adalah pemimpin mereka. Tetapi dari kota kecil inilah kemudian Allah melahirkan seorang pemimpin yang membawa damai sejahtera. Kisah di Bethlehem menyadarkan orang bahwa kota yang kecil tersebut ternyata banyak sekali mengeluarkan cerita-cerita yang luar biasa, cerita-cerita yang hebat. Kota yang kecil tersebut kemudian menghadirkan
kehidupan kita. Karena itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana cara Allah memandang kehidupan kita, bagaimana cara Allah melihat kehidupan kita. Ketika orang tahu, orang tetap terus berada pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka orang tidak perlu menghiraukan apapun perkataan orang yang hanya menjatuhkan orang, atau bahkan mungkin hanya akan membuat orang hidup jauh dari Tuhan Allah. Di saat ini kita telah memasuki minggu akhir yang ketiga. Semakin dekat orang pada hari yang orang nanti-nantikan. Semakin dekat orang pada hari Natal. Dan pada kenyataan yang ada, memang orang umat Kristen berbondong-bondong mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat Natal. Tetapi kebutuhan-kebutuhan yang orang pandang terkadang itu hanya keinginan orang sebagai manusia. Segala macam kue, pakaian yang baru, pernak-pernik Natal, minuman-minuman yang tidak lupa untuk orang siapkan. Orang terlalu sibuk untuk memperlihatkan pada dunia bahwa orang mampu, orang bisa, sampai orang melupakan hal yang terpenting dalam orang akan menyambut kedatangan Yesus Kristus, yakni mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita. Tidak ada yang melarang untuk orang mempersiapkan segala sesuatu, baik itu makanan, minuman, pakaian, pernak-pernik. Tidak ada yang melarang untuk orang mempersiapkan itu. Ketika orang ada lebih, silakan. Tetapi jangan sampai orang kehilangan damai dengan hanya fokus mempersiapkan sesuatu yang mungkin orang tidak mampu, pada akhirnya orang memaksakan diri. Selesai orang merayakan Natal ini, jika Tuhan berkenan, orang akan bertemu dengan tahun baru. Orang akan memulai lagi kehidupan kita. Dan kalau orang terlalu memaksakan untuk ada ini, untuk ada itu di hari Natal, maka tahun baru orang akan siksa sendiri. Jadi orang perlu menggunakan hikmat orang. Kehidupan orang akan tetap terus berlanjut. Kehidupan orang akan tetap terus berjalan. Nyandak mau berhenti, nyandak mau selesai pas hari Natal. Kalau Tuhan berkenan, nyandak ada yang tahu. Tetapi orang harus memikirkan bagaimana kehidupan ke depan. Karena sesungguhnya lewat pemberitaan firman Tuhan di saat ini mengatakan bahwa yang dirindukan oleh Allah bukan orang mempersiapkan dalam bentuk materi, tetapi bagaimana kesiapan hati kita, kesiapan diri kita dalam menyambut kedatangannya, sehingga orang betul-betul dapat memaknai
dia terus memakai kehidupan umatnya untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang besar. Apapun yang ada pada kita saat ini, seberapapun kekuatan yang Tuhan miliki saat ini, Tuhan sanggup untuk memulai dari situ. Seperti kota Bethlehem yang dilihat kecil oleh kebanyakan orang, tetapi dari situlah Allah memulai pemulihan yang besar kepada kehidupan umat yang ada. Hal yang kecil yang dipakai oleh Tuhan, seperti Daud, dia dahulu adalah seorang gembala domba, tetapi kemudian Allah memakai dia untuk membawa kejayaan bagi bangsa Israel. Maka Tuhan pun umat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan pasti akan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan ketika Tuhan bersedia untuk mengikuti panggilan Tuhan, mendengar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak lupa untuk selalu diingatkan bagi orang semua, mari orang mengubah setiap tindakan orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sesungguhnya dosa adalah musuh besar Allah. Orang seharusnya manusia yang berdosa memperoleh hukuman, tetapi karena kasih-Nya Ia memberikan anak-Nya yang tunggal untuk menggantikan Torah. Sehingga seharusnya Torah umat-Nya, bagaimana cara Torah hidup, bagaimana cara Torah membalas setiap kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu dengan tidak terus hidup dalam dosa, sekalipun dosa tersebut mungkin Torah rasa membawa keindahan, membawa kenikmatan, tetapi sesungguhnya itu adalah hal yang semu. Ketika Torah tetap terus hidup dalam dosa, Torah juga tidak akan merasakan damai yang sejati. Hanya damai yang semu yang akan Torah nikmati. Maka mari dalam Torah akan menyambut kedatangan Yesus Kristus. Dalam Torah ada dalam minggu-minggu penantian ini, terus berbenah diri, semakin hidup dekat dengan Tuhan, agar benar kehidupan yang kita jalani ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memampukan menolong orang semua ketika orang mengandalkan Dia dalam kehidupannya.